saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kembali mencuri motor dan rumah kosong di wilayah Serang, 2 residivis kembali ditangkap. Sempat dikabarkan hilang, wanita di Cilegon ditemukan tewas di dalam sumur. Akibat korsleting listrik, kandang berisi ribuan ekor ayam di Kabupaten Serang terbakar. Salah satu kandang ayam berisi ribuan ekor di Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, ludes terbakar. Kandang yang terbuat dari bambu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian kandang. Saat kebakaran terjadi, di dalam kandang tersebut berisi sekitar 4.000 ekor ayam yang tidak lama lagi akan memasuki masa panen. Selain kandang, api juga membakar 1 unit mesin diesel milik petani. Karyawan kandang dan warga sempat berusaha memadamkan api, namun warga kesulitan karena api dengan cepat membesar. Bakarannya maksudnya kandang apa? Kandang ayam. Ayam. Oh, akibat apa, Pak? Kebakarannya? Ya kemungkinan baru dugaan ya korsleting listrik kayak. Korsleting listrik. Iya. Oh, ini kalau muat ayam berapa ribu, Pak? Sekitar 3.000-an. Oh, sekitar 3.000-an. Ada petugas damkar berapa mobil, Pak, yang turun, Pak? Satu. Itu juga api udah padam sih. Ya, paling tinggal yang dikit-dikit. Dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik dan merembet ke kandang. Kebakaran jam berapa, Pak? Jam 3. Yang kebakar apa, Pak? Yang kebakar kandang ayam. Kandang ayam. Ya, sama diesel. Diesel juga. Diesel air. Oh, bakarnya. Ya. Untuk kalau kandang ayam luasnya berapa meter? 30 meter. Lebar 11. Tapi kandangnya produktif, artinya ada ayamnya. Iya. Ayamnya juga Semua bakar. Berapa ekor, Pak, yang perkiraan? 4.000. Tidak ada korban jiwa manusia dalam peristiwa kebakaran tersebut. 1 unit damkar dari Pos Tanara turut membantu dalam pemadaman api. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. 2 kelompok penarik ojek pangkalan dan ojek daring terlibat pertikaian di depan stasiun kereta api Maja, Kabupaten Lebak. Mereka terlibat cekcok dan nyaris terlibat baku hantam di depan pintu masuk stasiun. Pertikaian 2 kelompok ini dipicu oleh perselisihan titik lokasi penjemputan para penumpang di depan stasiun kereta api Maja. Sebelumnya, kedua belah pihak telah melakukan musyawarah dengan dimediasi pihak keamanan stasiun dan anggota Babin Kamtibnas Polsek Maja. Kemudian terjadilah kesepakatan titik lokasi penjemputan untuk pengemudi ojek daring. Namun ada beberapa pengemudi ojek daring yang tak terima dari hasil musyawarah tersebut sehingga terprovokasi dan menimbulkan kesalahpahaman sehingga terjadi gesekan di depan stasiun kereta api Maja. Beruntung anggota dari Polsek Maja langsung bergegas ke lokasi kejadian. Bahkan polisi sempat mengeluarkan tembakan ke udara untuk meredam keributan. Sudah ada kesepakatan yang intinya mengenai titik jemput. Kesepakatannya yaitu di Alpa ke atas. Ya, setelah ada kesepakatan, selesai acara jam 4-an ya. Pas sekitar jam 6:30 itu dari pihak online itu mengundang kembali untuk bertemu. Untuk itu dari pihak Opang keberatan karena baru selesai masa mau ada pertemuan lagi gitu. Setelah acara undangan itu ditolak sama pihak Opang, tiba-tiba dari pihak online itu nyerang ke stasiun, ya ke ojek pangkalan nyerang. Setelah terjadi keributan tersebut, pihak kepolisian telah turun tangan dan kedua belah pihak sudah kembali berdamai. Kita mencoba untuk mencoba untuk persuasi, pendekatan, namun masyarakat atau massa dari antara kedua pihak tidak terkendali dan akhirnya kita mungkin
memberikan peringatan, ya, mengambil sikap tegas buat termakan ke atas. Memang perselisihan antara ojek online dan opang ini sering terjadi apa seperti apa Pak kalau di Maja ini? Sebetulnya kalau disebut sering sih tidak, cuman permasalahannya itu aja, paling titik jemput aja. Polisi juga akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi agar perselisihan tersebut tidak kembali terjadi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memeriksa salah satu anggota komisioner KPU Kota Tangerang yang diduga melanggar kode etik. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan seorang warga berinisial NSP. Sedangkan komisioner KPU Kota Tangerang yang dilaporkan ke pihak DKPP yakni MSM. Dalam laporan tersebut, pihak terlapor yakni salah satu komisioner KPU Kota Tangerang diduga melakukan tindakan asusila. Selain itu, MSM juga diduga merangkap profesi. Menurut Komisioner Bidang Hukum KPU Kota Tangerang, pihak DKPP sudah memanggil 4 orang komisioner untuk memberikan penyampaian keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan. 4 komisioner KPU Kota Tangerang menerima undangan hadir dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dalam statusnya sebagai pihak terkait dalam hal aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Nah, jadi kami sebagai pihak terkait dari dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan. Nah, karena teradunya adalah salah satu dari anggota KPU Kota Tangerang, maka 4 komisioner yang tidak berstatus sebagai teradu menjadi pihak terkait dalam hal ini. Selanjutnya, sidang etik kedua akan kembali digelar secara tertutup oleh pihak DKPP. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.